Selamat sore Tribuners, Anda mengikuti live Facebook terkini tribunpapua.com langsung dari kota Jayapura, Provinsi Papua. Tribuners, baru saja warga kota Jayapura merasakan guncangan gempa yang dahsyat di kawasan Waena, kota Jayapura, Provinsi Papua. Warga kota Jayapura berlarian keluar rumah dan juga gedung-gedung di kawasan Waena, kota Jayapura, Provinsi Papua. Warga belum ada yang berani memasuki rumah masing-masing karena getaran gempa yang dirasakan di kawasan Waena, kota Jayapura, Provinsi Papua cukup kencang. Tribuners, bagi Tribuners yang baru saja bergabung di live Facebook terkini tribunpapua.com, Tribuners, saat ini saya Aldi Mantara, jurnalis tribunpapua.com, melaporkan langsung dari kawasan Perumnas 3 Waena, kota Jayapura, Provinsi Papua. Dilaporkan baru saja warga di distrik Heram, kota Jayapura, Provinsi Papua merasa guncangan ataupun getaran gempa yang cukup keras. Kali ini cukup keras, Tribuners, dirasakan warga kota Jayapura, khususnya yang berdomisili ataupun yang berada di kawasan Heram, distrik Heram, kota Jayapura, Provinsi Papua. Kami masih belum terus mengupdate informasi dari BBMKG berapa getaran gempa yang dialami warga kota Jayapura, Provinsi Papua. Hanya saja Tribuners, baru saja terjadi gempa di kota Jayapura, Provinsi Papua, dan kali ini terasa cukup kencang di kawasan distrik Heram, kota Jayapura, distrik Heram. Tribuners, warga kota Jayapura mengaku ataupun melaporkan informasi yang cukup valid begitu, di mana ada yang melaporkan merasakan getaran yang cukup kuat dengan kaca jendela rumah masing-masing ini seperti digedor dengan cukup di kawasan distrik Heram, kota Jayapura, Provinsi Papua. Tribuners, inilah Tribuners suasana terkini di distrik Heram, kota Jayapura, Provinsi Papua. Warga kota Jayapura cukup dikagetkan dengan getaran gempa yang dirasakan cukup kencang, Tribuners, dari kawasan Waena, kota Jayapura, Provinsi Papua. Warga juga sempat keluar rumah akibat goncangan gempa yang begitu dahsyat, Tribuners. Ya, dapat kami update Tribuners dari informasi dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura, Tribuners. Dan ini memang datanya belum dimutakhirkan, tetapi memang guncangan gempa yang terjadi, Tribuners, untuk update-nya sendiri besaran magnitudonya 5,4, Tribuners, dengan kedalaman 10 km, Tribuners. Lokasi gempa yang diinformasikan 1 km barat daya dari kota Jayapura, Papua, dan mengguncang sekira pukul 15:28 lebih 2 detik waktu Indonesia Timur pada hari ini 9 Februari 2023. Dan dari aplikasi BBMKG, Tribuners, yang kita bisa akses, jarak gempa ataupun pusat gempa ini 5 km dari distrik Heram, kota Jayapura, Provinsi Papua. Sehingga ini memang bisa dikatakan cukup dekat ya, Tribuners. Bisa Anda simak di layar visual Anda saat ini, Tribuners. Warga kota Jayapura, khususnya yang berada di distrik Heram, cukup kepanikan dengan intensitas gempa yang sering terjadi di kota Jayapura. Dan yang update yang terbaru yang sangat dirasakan oleh warga, yakni gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,4 dengan kedalaman 10 km. Ini berada tepatnya 2.60 Lintang Selatan, 140.66 Bujur Timur, Tribuners. Lokasi gempa berada 1 km barat daya Jayapura, Papua, dengan waktu terjadinya ini pada pukul 15:28 waktu Indonesia Timur, dan jaraknya cukup dekat dari Heram, yakni 5 km dari Heram, Tribuners. Bagi Anda, Tribuners, kami himbau untuk tetap selalu mengupdate informasi terkini dari BBMKG dan jangan sekali-sekali mempercayai informasi yang hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait informasi gempa bumi yang terjadi secara beruntun di kota Jayapura, Provinsi Papua. Kami pastikan Anda selalu menerima informasi yang akurat, yang terupdate langsung dari BBMKG Wilayah 5 Jayapura. Dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, Tribuners. Tetap jaga keamanan Anda, kenyamanan Anda. Pada saat gempa terjadi, pastikan Anda berada di luar ruangan, Tribuners, dan jangan panik ataupun jangan
Berwaspada boleh Tribuners, tapi jangan panik berlebihan sehingga bisa saja Anda mencelakai diri Anda sendiri pada saat kepanikan terjadi akibat gempa ini, Tribuners. Demikian Tribuners laporan jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara langsung dari kawasan Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua terkait gempa 5,4 magnitudo yang mengguncang Kota Jayapura, Provinsi Papua dan dirasakan cukup kencang dari distrik Heram, yakni berjarak 5 km dari Heram. Demikian Tribuners laporan singkat saya jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Stay safe untuk semua yang ada di Kota Jayapura. Tuhan lindungi kita semua yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Terima kasih Tribuners. Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis tribunpapua.com Raymond Latumaina. Ya Tribuners, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Dok 2 di Jayapura, di Kota Jayapura, untuk melaporkan situasi terkini di Rumah Sakit Dok 2 Kota Jayapura usai gempa bumi berkekuatan 5,4 magnitudo yang mengguncang Kota Jayapura pada Kamis 9 Februari 2023 sekira pukul 15.28 sore tadi. Saya bisa Tribuners saksikan saat ini pasien di Rumah Sakit Dok 2 Kota Jayapura sedang dievakuasi di halaman parkir rumah sakit usai gempa bumi yang terjadi. Gini. Tadi yang korban yang evakuasi dari Dok 2. Gini. Sabar. Kok lagi naik? Iya, ada sapu bos. Tadi saya bantu ini, tapi ada. Media massa yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan jumpa pers terkait updating gempa bumi tektonik M5,4 di Jayapura yang terjadi hari ini pukul 13.28 menit 2 detik waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jayapura, Papua. Untuk itu, agar memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati untuk menjelaskan terkait apa penyebabnya dan dampak dari gempa bumi yang terjadi di siang hari ini pada hari Kamis 9 Februari 2023, dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Supo Prayitno dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Pak Daryono serta Kepala Balai Besar Wilayah 5 Jayapura. Untuk itu, kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Dwi Korita Karnawati untuk menjelaskan Ibu. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Ririn atas pengantarnya. Juga terima kasih kepada Bapak Deputi, Pak Daryono, Bapak Kepala Pusat, serta para rekan-rekan dari media yang secara cepat telah siap untuk menyebarluaskan informasi kami. Jadi perlu disampaikan pada hari ini, Kamis 9 Februari tahun 2023, pukul 13.28 menit 2 detik waktu Indonesia Barat, di wilayah Jayapura, Papua, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,2. Dan epicenter atau pusat pusat gempa terletak pada koordinat 2,50 derajat lintang selatan dan 140,70 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter
dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom tercatat guncangan dengan skala intensitas 3–4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang, ya, dinding bergetar, pintu berderik, ya. Jadi sudah terlihat ada getaran atau goyangan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya dirasakan pula di daerah kabupaten, jadi kalau tadi Kota Jayapura, nah yang berikut ini adalah Kabupaten Jayapura dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Nah, dampak gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan di Jayapura. Kemudian, dari hasil pemodelan numeris, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari tahun ini hingga hari ini 9 Februari 2023 pukul 14.25 telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar Kota Jayapura sebanyak 1079 kali, termasuk hari ini. Jadi ini bukan satu-satunya gempa yang terjadi, namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di Kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, belum lama lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa bumi ini. Jadi ada beberapa kali sosialisasi FGD seminar untuk meningkatkan kewaspadaan kejadian gempa bumi, bahkan diselenggarakan pula bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi kami juga berterima kasih kepada tentunya dengan pemerintah daerah, bahkan wali kota dan ada juga wakil bupati, para pejabat daerahnya juga ikut berpartisipasi aktif dalam acara sosialisasi tersebut dan dihadiri pula oleh Deputi Geofisika BMKG bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Poinnya adalah kewaspadaan, kesiapsiagaan
sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu. Rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dihimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga agar masyarakat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tersebut. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda apakah masih cukup tahan gempa, ataupun pastikan tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali masuk ke dalam rumah. Juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau inatus.bmkg.go.id, juga dapat melalui Telegram channel Inatus BMKG atau melalui mobile apps iOS dan Android Info BMKG, serta melalui WRS BMKG atau sekali lagi Info BMKG. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diparita Panawati atas penjelasannya. Mungkin di sini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika. Jika ingin menambahkan Bapak, kami persilakan. Mungkin terkait update gempa susulan, dan yang kedua mungkin tadi sebagian dijelaskan Ibu Kepala BMKG ada 1079. Nah itu penyebabnya kenapa Pak kok bisa mencapai angka segitu? Baik Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang dijelaskan Ibu Kepala tadi sudah jelas dan clear Bapak Ibu sekalian bahwa memang telah terjadi gempa bumi pada jam 13.28 tadi. Dan kemudian ada beberapa kerusakan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami panik di sana. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi hari ini di sana sudah mulai agak tenang masyarakatnya. Dan ini beberapa foto yang memang ada kerusakan, rumah-rumah pinggir pantai juga ada yang rusak dan bangunan juga mulai rusak. Untuk itu, kenapa gempa susulan banyak? Memang karakteristik daripada di daerah Jayapura itu, gempa-gempanya adalah aktivitas gempanya sangat tinggi, khususnya karena gempa-gempa di sini adalah gempa dangkal. Dan batuannya juga mudah patah, sehingga di situ menyebabkan aktivitas terus-menerus sejak Januari, bahkan sudah 1000 lebih. Untuk itu, kami atas saran pimpinan BMKG telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka mengantisipasi ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah kota, khususnya waktu itu Pak Wali Kota juga hadir dalam kesempatan itu, sekaligus memberikan arahan-arahan agar seluruh masyarakat Jayapura juga siap dalam menghadapi bencana ini. Sehingga sebelum terjadi gempa ini, sebenarnya aktivitas pemerintah daerah bersama BMKG di sana, Kepala Balai dan Kepala Stasiun di sana, sudah mengantisipasi ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan disampaikan oleh saudara-saudara kami yang ada dinas di Jayapura ini juga mengurangi kepanikan Bapak Ibu di sana. Dan harapan pimpinan BMKG, Kepala BMKG tadi, agar kita benar-benar tidak terpancing oleh isu-isu yang bertanggung jawab dan selalu mencari kanal-kanal yang berasal informasi berasal dari BMKG. Bapak Ibu yang wilayah Jayapura bisa menghubungi Kepala Balai di Jayapura dan juga Kepala Stasiun Geofisika di Angkasa Jayapura. Gitu, sehingga semua masyarakat tidak panik dan tetap tenang, sehingga informasi benar-benar berasal dari BMKG. Dan harapan kami, apabila ada rumah-rumah yang kira-kira sudah mulai rusak, untuk sementara jangan dihuni dulu, atau tinggal di rumah tetangga atau keluarganya. Kalau rumahnya aman, ya silahkan saja. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman kami juga sedang di sana, Bapak Sestama juga ada di sana, nanti kita dalam waktu singkat juga akan mencoba melihat ke sana, mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang lebih terbaik lagi di masyarakat di sana. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Pusat Gempa Bina Tsunami. Silakan. Terima kasih Pak Deputi.
Mohon izin Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kabal, perlu kami sampaikan bahwa wilayah Jayapura dan Kerom ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Ini tercermin dari perbedaan mekanisme sumber gempa yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 yang saat itu merupakan gempa gerak dangkal dengan mekanisme turun atau normal fault. Saat ini ternyata gempa yang terjadi juga gerak dangkal, shallow crustal earthquake, tetapi sesar geser, strike slip. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Kalau kita melihat memang banyak sekali aktivitas gempa yang terjadi dan itu menunjukkan batuan di daerah tersebut sangat brittle. Dan itu merupakan daerah yang rapuh dan tidak seismik, sehingga gempa-gempa kecil bisa terjadi, mampu mengakumulasi energi, tegangan bertinggi, tetapi mudah rapuh dan mudah terjadi gempa, sehingga perlu diyakinkan ke depan bahwa kawasan permukiman Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom perlu memerhatikan bangunan yang tahan gempa, yang mengacu pada building code terkait dengan sumber gempa di tempat tersebut, sehingga dengan bangunan tahan gempa ini kita bisa aman jika terjadi gempa suatu-waktu. Gempa tidak membunuh, tidak melukai, tetapi bangunan roboh adalah penyebab korban luka dan meninggal, sehingga untuk mengantisipasi itu solusinya adalah masyarakat perlu membangun bangunan yang strukturnya kuat, memiliki besi tulangan yang standar, dan atau kalau belum bisa menyediakan bangunan tersebut, bisa dibangun bangunan ramah gempa dengan bahan ringan seperti kayu dan bambu yang didesain menarik. Yang tidak boleh adalah membangun rumah asal bangun, dan itu bisa menimbulkan kerusakan saat terjadi gempa. Terima kasih Ibu Kepala, Bapak Deputi. Ya, terima kasih Pak Daryono penjelasannya. Jadi di kawasan Jayapura sangat aktif ya Pak aktivitas seismiknya dan struktur daerahnya berupa batu-batuan. Mungkin bagi teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di chatroom atau reset. Izin Ibu, di sini juga hadir teman-teman media di kantor pusat. Silakan. Oke. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin dari Kepala Balai Besar Wilayah 5 kami persilakan untuk update lapangan di Jayapura, atau KUPT-nya kami persilakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Ya. Izin Ibu Kepala. Silakan Bapak. Ya, baik. Bisa ditampilkan nggak? Yang terhormat. Bapaknya kok nggak kelihatan? Ini lagi ditampilkan yang Pak Justus, kameranya dinyalain Pak Justus. Pak Yusuf. Oke, siap. Kameranya nyala. Oke. Ya, oke, ya. Mohon maaf Ibu, kami lagi di luar dengan Pak Sestamah. Ya, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang terhormat Ibu B, yang terhormat Pak Deputi Geofisika, Pak Kapus, teman-teman media. Ya, terkait dengan gempa yang terjadi di Jayapura, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu KB dan Pak Deputi dan Pak Kapus sudah cukup jelas. Jadi ketika gempa terjadi, memang suasana di Jayapura, kalau kita lihat di beberapa gedung-gedung hotel atau gedung ini, para penghuni memang ada berlarian keluar karena terjadi gempa tersebut. Namun pada saat ini situasi sudah mulai kembali kondusif. Kami dari BMKG juga sejak awal gempa dari tanggal 2 Januari, memang banyak beredar berita-berita hoax yang membuat masyarakat di Jayapura menjadi resah. Namun hal tersebut kami dari Balai 5 sudah melakukan klarifikasi kepada masyarakat, melakukan press release kepada masyarakat melalui Wali Kota Jayapura, kemudian juga melalui pelaksana harian Gubernur Papua, kemudian juga melalui media elektronik yang ada di Jayapura, di Videotron yang ada di Kota Jayapura. Kami sudah menyampaikan video tentang bagaimana menangkal berita hoax itu, sehingga masyarakat di Jayapura kami menyampaikan itu. Tetapi juga secara langsung kami juga seperti tadi disampaikan Ibu Kepala Badan, bahwa kami juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di pesisir pantai di Jayapura, kemudian stakeholder di Jayapura. Jadi kami melakukan edukasi itu pada tanggal 24, 25, dan 26. Kami sudah melakukan edukasi, dan nanti tanggal 10 besok kami juga akan melakukan sekolah lapangan geofisika, di mana kami akan menyampaikan bagaimana
masyarakat siap siaga tanggap darurat di kota dan Kabupaten Jayapura. Jadi dengan kegiatan di Kabupaten Kerom, kemudian di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, kami sudah melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga informasi gempa yang akan terjadi, kemudian ada berita-berita hoax, ya tidak perlu untuk mencari informasi atau mendengar yang tidak bertanggung jawab, tapi masyarakat hanya bisa menghubungi BMKG atau BMKG sebagai institusi yang resmi melakukan informasi gempa. Bisa mendengar informasi itu melalui info BMKG Papua atau info BMKG. Dan juga di IG info BMKG Papua dan juga di IG info BMKG, sehingga informasi semua akan ada di situ, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dalam bisa melihat informasi mana yang dapat dipercaya dalam mengantisipasi bencana gempa di Kota Jayapura. Jadi sampai pada sore hari ini suasana di Kota Jayapura sudah mulai normal sejak gempa pada pukul 15:20 tadi sore. Namun saat ini situasi sudah mulai ini, jadi kami harapkan kami akan selalu untuk turun ke lapangan untuk memberikan informasi, dan setiap info yang akan datang ke kantor balai di Balai Desa Wilayah Kelima bisa langsung bertemu dengan teman-teman yang bertugas di sana sehingga bisa mendengar langsung informasi yang lebih akurat. Dengan demikian mungkin masyarakat di Kota Jayapura bisa merasa lebih aman dengan berita-berita yang memang kredibel dari BMKG. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Ibu KB kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kepala Balai Besar Wilayah 5 BMKG di Papua, Bapak Justus, atas upaya maksimal, atas kerja keras upaya maksimal yang sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Bupati, para stakeholders ya, dan masyarakat. Terima kasih, sangat kami apresiasi, dan semoga kondisi tadi sudah dikatakan sudah kembali kondusif ya. Namun jangan lelah, mohon maaf nih, jangan lelah, tetap dampingi masyarakat agar mereka tidak terpengaruh oleh isu hoax dan agar mereka selamat, dalam arti kerjasama dengan Dinas PUPR atau BPBD ya, memastikan bangunan-bangunan yang akan ditempati kembali oleh masyarakat itu masih benar-benar aman atau tahan gempa. Begitu Pak, terima kasih sekali. Ya, sama-sama Ibu Kepala. Oke, selamat bertugas Pak. Ya. Salam untuk masyarakat di sana agar tetap tenang gitu ya. Terima kasih Mbak Ririn, begitu Mbak. Ya, terima kasih Ibu Kepala BMKG, terima kasih Pak Justus selaku Kepala Balai Besar Wilayah BMKG 5. Terima kasih juga atas respon cepat teman-teman BMKG Bawil 5 atas kejadian gempa bumi hari ini ya Bapak. Baik Ibu, kami lanjutkan pertanyaan di chatroom sudah menunggu Ibu dari Farida MNC Ibu. Mbak Farida menanyakan terkait intensitas gempa di Jayapura selama 1 bulan terakhir tercatat 1079 kali kejadian. Apakah hal ini wajar terjadi? Itu yang pertama. Kedua, apakah gempa yang terjadi di Jayapura ini bisa diprediksi dan kapan meredanya seperti itu? Ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi Bidang Geofisika, mungkin mohon perkenan Bapak untuk mempertegas atau Ibu terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa hari ini, dan adakah laporan terkait jumlah kerusakan bangunan seperti itu. Kami persilakan kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Ririn dan juga Bapak Ibu yang telah menyampaikan perhatian dan pertanyaannya, dan saya sekali lagi juga menyampaikan rasa prihatin juga kepada warga masyarakat. Namun jangan khawatir, mohon tetap tenang, jangan panik ya. Kita terus memonitor dan mendampingi, namun sekali lagi tetap harus waspada. Nah, kemudian kenapa sampai 1000 kali lebih? Nah, ini
kejadian atau gempa yang sudah terjadi di wilayah Jayapura dan sekitarnya sudah sebegitu seringnya kejadiannya, ini akibat dari kondisi batuan yang ada di wilayah tersebut adalah batuan yang tipenya brittle, rapuh. Ya, jadi kondisi rapuh ini mengakibatkan istilahnya itu sangat sensitif untuk bergetar. Jadi energi untuk terjadi pelepasan energi karena gempa bumi, karena rapuhnya batuan, itu pelepasannya tidak bisa seketika langsung selesai. Jadi ada beberapa porsi dari energi tersebut yang masih tertahan dan akan terlepas itu tadi selama beberapa kali menyesuaikan kondisi ini tadi kerapuhan batuan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya saya persilakan ini Bapak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami untuk menambahkan. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Kepala, mohon izin Bapak Deputi bahwa apa yang terjadi di Papua itu setelah kita analisis ada dugaan bahwa tipe gempa yang terjadi itu adalah tipe tectonic earthquake swarm ya. Jadi dalam swarm juga bisa terjadi salah satu gempa relatif besar dan punya aftershock juga, tetapi secara general sulit untuk membedakan mana yang menjadi main shock sehingga kita kategori sebagai gempa bumi swarm. Tapi ini akan kami teliti lebih lanjut, dan kalau kita melihat apa yang terjadi di zona gempa tersebut dengan adanya perubahan mekanisme sumber, ini juga kemungkinan adanya fenomena off fault seismicity, di mana gempa yang terjadi sebelumnya itu dengan tipe mekanisme sumber sesar turun, kemudian bisa memicu sesar di dekatnya, dan itu dibuktikan dengan gempa hari ini berbeda dengan gempa pada tanggal 2 Januari yang 5,4, tetapi 5,2 hari ini tipe vokal mekanisme adalah sesar geser atau strike slip, sehingga dua kemungkinan ini masih akan kita kaji, dan ini menjadi sebuah kajian menarik bagi para ahli kebumian. Terima kasih. Bagaimana pengaruh kondisi batuan, Pak? Nah, kalau kondisi batuan memang karena adanya tekanan stres di daerah itu, kemudian juga adanya tektonik fault yang terlalu kompleks, maka implikasinya adalah tegangan yang terbangun itu memicu rekan-rekan yang terus terjadi, itu menjadikan gempa kecil terus terjadi. Tapi suatu saat akan hilang itu. Apa yang terjadi di Jailolo, Ambon, di Mamasa itu akan berakhir juga, Ibu. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita melihat kedalaman gempa bumi ini kan relatif dangkal, 10 km, di mana pada kedalaman tersebut litifikasi atau pembentukan batuan itu tidak sekompak pada kedalaman yang puluhan kilometer atau ratusan kilometer, sehingga kondisi batuannya memang relatif di dekat permukaan ini relatif lebih rapuh dibandingkan yang dalam, sehingga itu tadi sangat mudah dengan pergerakan itu sangat mudah mengalami getaran-getaran tadi. Dan selain itu zona patahan diduga tidak hanya satu zona ya Pak. Betul, Ibu. Sehingga pergerakan sebelumnya yang pernah terjadi itu dapat diduga berpengaruh. Jadi sebelumnya kan patahnya vertikal ya Pak ya. Dapat berpengaruh. Ya, turun ya. 2 Januari itu turun, Bu. Sekarang strike slip geser. Sebelumnya sudah terjadi gempa tanggal 2 Januari dengan sebagai akibat pergerakan patahan turun. Nah, sementara diduga pergerakan itu juga memicu pergerakan pada patahan di dekatnya, di sekitarnya, semacam itu. Namun seperti kejadian-kejadian sebelumnya di tempat lain,
perulangan ini gempa-gempa susulan ini lambat laun akan semakin berkurang dan akan menuju ke stabil. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Daryono penjelasannya. Terima kasih, Terus Bu. pertanyaan yang lain tadi apa, Mbak? Kerusakan, Bu, kerusakan bangunan. Apakah terjadi begitu ya? Betul. Baik, ini Pak Justus ada di sana masih ini. Jadi dari BMKG di Jayapura, mestinya sudah berkoordinasi dengan BPBD ya. Biasanya kerusakan itu didata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah ini kebetulan kita ada BMKG di Jayapura, barangkali sudah mendapatkan info dari BPBD, saya persilahkan. Pak Herlambang, apakah masih ada Pak Herlambang? Pak Herlambang? Pak Justus juga masih. Pak Justus? Baik, selamat sore Pak Dep. Ya, bagaimana kerusakan di sana? Apakah sudah ada data dari BPBD? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil kerusakan yang kami terima juga ada juga relawan-relawan kami yang kemarin mengikuti sosialisasi BMKG sehingga kami jadikan agen BMKG. Banyak juga menyampaikan foto-foto kerusakan-kerusakan, kami juga cek kerusakan-kerusakan itu. Jadi ada ya kerusakan bangunan. Iya, ada kerusakan bangunan itu hanya retak-retak di dinding, kayak di hotel ada yang retak, kemudian ada yang tel-tel ada yang pecah-pecah seperti itu. Tapi tidak ada korban jiwa ya. Korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Justus dan Pak Herlambang dan teman-teman Bail 5. BMKG dan BNKG terus berkoordinasi dengan BPBD setempat ya Bapak. Yang terpenting belum ada laporan korban jiwa. Baik, kita lanjutkan Bu pertanyaan dari CNN. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, mungkin beliau datang telat. Akibat sesar apa Ibu gempa bumi yang terjadi di siang hari ini? Oke, baik. Tadi kami sampaikan gempa saat ini dari hasil analisis BMKG diketahui bahwa mekanismenya atau diakibatkan oleh pergerakan geser. Ya, kalau yang 2 Januari itu pergerakan naik ya Pak Daryono. Turun Ibu, normal, turun. Oh, turun, maaf, pergerakan turun, normal ya yang 2 Januari. Tapi yang sekarang adalah akibat pergerakan geser. Diduga itu 2 sesar yang kemungkinan berbeda. Begitu ya Pak Daryono, nanti perlu dicermati lanjut. Demikian Mbak, makasih. Siap, Ibu, terima kasih kepada teman-teman media massa yang ingin bertanya. Dan ada pertanyaan juga Bu dari YouTube. Ada yang menanyakan terkait parameter gempa merusak itu seperti apa Ibu? Perbedaannya gempa tidak merusak dengan gempa merusak Ibu. Baik, jadi pada prinsipnya perbedaannya adalah pada magnitudo dan dikontrol juga oleh kedalaman. Bisa saja gempa itu magnitudonya besar, katakan sampai 7 ya, 7 magnitudonya. Namun pusat gempa berada pada kedalaman lebih dari 100 km. Nah, sehingga beberapa kali terjadi itu tidak menimbulkan kerusakan atau terjadi tidak di darat. Kalau ini kan di darat, tapi terjadinya di lautan, di dasar laut. Nah, jadi kemungkinan tidak menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, magnitudonya hanya 5,4 atau di Cianjur tuh 5, berapa Pak? 5,6. Ya, kan jauh di bawah 7. Tetapi kejadiannya di darat ya, di bawah kaki kita pada kedalaman 10 km bahkan kurang. Nah, itu dapat menimbulkan kerusakan dan juga tergantung itu dari aspek parameter gempanya ya, aspek parameter gempanya. Dan ternyata memang hanya 5,6 menimbulkan kerusakan karena dangkal. Di Banjarnegara hanya 5,4 menimbulkan kerusakan dan banyak korban jiwa. Demikian juga di Cianjur. Karena
meskipun magnitudonya rendah, tapi posisinya dekat permukaan. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh faktor ketahanan bangunan terhadap gempa. Jadi tadi yang 5,4 kedalamannya 10 km, itu bisa saja terbukti di Cianjur masih cukup banyak rumah-rumah yang tidak rusak. Meskipun yang lain sekitarnya rusak, karena setelah dicek memang konstruksinya sudah tahan gempa. Jadi seperti itu, terutama parameter magnitudo dan kedalaman, dan juga dipengaruhi oleh ketahanan bangunan terhadap gempa, dan juga jarak jarak epicenter, tidak hanya vertikal kedalaman dengan kedalamannya, tapi juga jarak epicenter terhadap lokasi kita. Kalau epicenternya jaraknya cukup jauh, posisinya hiposenternya dalam, magnitudonya tinggi, meskipun magnitudonya tinggi tetap alhamdulillah tidak menimbulkan kerusakan. Mungkin Pak Daryono atau Pak Deputi mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi penjelasan Ibu tadi sangat jelas sekali. Juga di contoh seperti di Cianjur, itu kondisinya tanahnya dalam kondisi labil. Pada saat itu lagi musim hujan secara hampir 1 bulan, sehingga kondisi tanah labil ini juga bisa memperparah keadaan karena gonjangan, walaupun magnitudenya hanya 5,6 dan kedalamannya dangkal. Mungkin kalau itu kedalaman yang disampaikan Ibu dalam, mungkin nggak seperti Cianjur seperti itu. Untuk itu kita kaitkan dengan gempa Jayapura, saya harapkan masyarakat juga waspada, karena saat ini juga kondisinya seperti itu Jayapura ya, dan tolong masyarakat mungkin tinggal di lereng-lereng gunung ya, di bukit-bukit juga perlu waspada, karena aktivitas ini juga bisa membahayakan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Daryono gimana? Ibu mohon izin untuk ini teknis terkait dengan bapak-bapak yang sedang melakukan rekon ya di Jayapura, mohon izin. Apa ini internal saja Bu ya? Enggak. Ini kita press conference, Pak. Press conference. Jadi kita dengarkan pertanyaan dari para dari para media. Mungkin kalau belum, mungkin kita bisa ke mana, ke Mbak Ririn kembali, ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dikorita, Pak Deputi Bidang Geofisika. Jadi ada beberapa faktor ya Bu yang mempengaruhi gempa merusak atau tidak merusak. Salah satunya magnitudo, kedalaman, dan seperti yang dikatakan Pak Deputi adalah tipografinya juga seperti itu ya Pak. Baik, betul. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ibu dari Berna Sit Today Jakarta. Beliau bertanya terkait kondisi Gunung Sikluk sendiri di masa gempa bertubi-tubi, bagaimana Bu aktivitasnya? Mungkin ada relasinya antara gempa dengan aktivitas gunung di Jayapura. Oh, begitu. Ya, baik. Bisa ada pengaruh, tapi bisa juga tidak. Nah, namun mohon maaf, kami di BMKG itu tidak berwenang untuk memonitor kondisi gunung api. Jadi bisa silakan dimonitor melalui aplikasi mobile phone milik ESDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di bawah Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau-beliau yang melakukan monitoring. Kami ada koordinasi, namun untuk menjawab lebih tepat, otoritas kewenangannya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, atau silahkan membuka aplikasi mobile phone Magma Indonesia yang disiapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Demikian Mbak. Baik, berarti ada pengaruhnya maupun tidak pengaruhnya ya Bu? Ada yang mengaruh, ada yang tidak ya Bu? Kami tidak tahu ya, sehingga mohon maaf karena kami tidak memiliki data. Ya, jadi datanya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Siap Ibu. Baik, mohon maaf. Siap Ibu, karena diskusinya beda ya Ibu ya. Iya, nanti salah kami bicara. Siap.
Baik, mungkin dari teman-teman media yang ingin bertanya lagi atau masyarakat yang ikut bergabung di Zoom atau media dari TV One atau media yang hadir langsung, silakan bertanya kalau masih ada. Kalau tidak ada mungkin cukup Ibu. Terima kasih. Belum ditutup mungkin ada closing statement dari Ibu seperti biasa. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Bu, di link YouTube banyak pertanyaan. Mungkin silakan. Co-host bisa membantu di link YouTube, dipilih beberapa, ada tidak? Ada? Oh, sudah. Ya, Oke, sudah. Oh, sudah kurang lebih sama Ibu. Sama. Ya, mungkin closing statement Bu dari Ibu Kepala BNKG. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan media semuanya. Satu, yang perlu dipahami, kita ini berada dalam wilayah zona tumbukan lempeng-lempeng aktif. Jadi tidak hanya di Jayapura, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Nah, sehingga mari kita bangun budaya untuk siap, ya, siap untuk selalu mengantisipasi, selalu waspada terjadinya gempa bumi. Sehingga seperti di Jayapura ini, menurut saya contoh yang bagus, sebelum kejadian gempa bumi sudah ada kesiapan, kesiapsiagaan dengan berbagai langkah sosialisasi, langkah pemahaman agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum gempa, misalnya menyiapkan bangunan tahan gempa, menyiapkan perabotan-perabotan yang aman, tidak mudah terguling menimpa tubuh kita, dan menyiapkan perabotan yang dapat untuk berlindung pada saat terjadi gempa dan kita belum sanggup untuk lari keluar. Serta artinya menyiapkan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kata kuncinya, kita berada di daerah rawan gempa, mari kita perkuat kapasitas kemampuan kita untuk melindungi diri, untuk menolong diri, untuk siap dalam menghadapi bencana tersebut agar tidak terjadi korban jiwa dan kerugian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG, Bapak Deputi Bidang Geofisika dan Kapus Gempa Bumi dan Tsunami. Baik, teman-teman media, masa kami sangat berterima kasih dan menghimbau lagi-lagi kepada teman-teman untuk terus jangan lelah menyebarkan informasi terkait gempa bumi dan tsunami, dan bagi masyarakat sesuai arahan dari Ibu Kepala BMKG tetap tenang dan waspada karena wilayah wilayah Indonesia berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Dan mohon izin kalau terkait informasi korban gempa atau kerusakan bisa berkoordinasi teman-teman media massa dengan BNPB atau BPBD setempat dan UPT-UPT yang ada di daerah untuk update informasi gempa bumi dan tsunami. Baik, Ibu, terima kasih kepada teman-teman media massa. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Siap. Terima kasih Pak Deputi, Pak Daryono. Iya, siap. Oke. Yang secara cepat telah siap untuk menyebarluaskan informasi kami. Jadi perlu disampaikan pada hari ini, Kamis 9 Februari tahun 2023, pukul 13:28 waktu Indonesia Barat, di wilayah Jayapura, Papua, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,2
dan epicenter atau pusat pusat gempa terletak pada koordinat 2,50 derajat lintang selatan dan 140,70 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom tercatat guncangan dengan skala intensitas 3–4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang, ya, dinding bergetar, pintu berderik, ya. Jadi sudah terlihat ada getaran atau goyangan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya dirasakan pula di daerah kabupaten, jadi kalau tadi Kota Jayapura, nah yang berikut ini adalah Kabupaten Jayapura dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Nah, dampak gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan di Jayapura. Kemudian, dari hasil pemodelan numeris, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari tahun ini hingga hari ini 9 Februari 2023 pukul 14.25 telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar Kota Jayapura sebanyak 1079 kali, termasuk hari ini. Jadi ini bukan satu-satunya gempa yang terjadi, namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di Kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, belum lama lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa bumi ini. Jadi ada beberapa kali sosialisasi FGD seminar untuk meningkatkan kewaspadaan kejadian gempa bumi, bahkan diselenggarakan pula bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi kami juga berterima kasih
kepada tentunya dengan pemerintah daerah, bahkan wali kota dan ada juga wakil bupati, para pejabat daerahnya juga ikut berpartisipasi aktif dalam acara sosialisasi tersebut dan dihadiri pula oleh Deputi Geofisika BMKG bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Poinnya adalah kewaspadaan, kesiapsiagaan sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu. Rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dihimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga agar masyarakat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tersebut. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda apakah masih cukup tahan gempa, ataupun pastikan tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali masuk ke dalam rumah. Juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau Inatus BMKG Go.id, juga dapat melalui Telegram channel Inatus BMKG atau melalui mobile apps iOS dan Android Info BMKG, serta melalui WRS BMKG atau sekali lagi Info BMKG. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Korita Karnawati atas penjelasannya. Mungkin di sini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika. Jika ingin menambahkan Bapak, kami persilakan. Mungkin terkait update gempa susulan, dan yang kedua mungkin tadi sebagian dijelaskan Ibu Kepala BMKG ada 1079. Nah itu penyebabnya kenapa Pak kok bisa mencapai angka segitu? Baik Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang dijelaskan Ibu Kepala tadi sudah jelas dan clear Bapak Ibu sekalian bahwa memang telah terjadi gempa bumi pada jam 13.28 tadi. Dan kemudian ada beberapa kerusakan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami panik di sana. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi hari ini di sana sudah mulai agak tenang masyarakatnya. Dan ini beberapa foto yang memang ada kerusakan, rumah-rumah pinggir pantai juga ada yang rusak dan bangunan juga mulai rusak. Untuk itu kenapa gempa susulan banyak? Memang karakteristik daripada di daerah Jayapura itu gempa-gempanya adalah aktivitas gempanya sangat tinggi, khususnya karena gempa-gempa di sini adalah gempa dangkal dan batuannya juga mudah patah sehingga di situ menyebabkan aktivitas terus-menerus sejak Januari, bahkan sudah 1000 lebih. Untuk itu kami atas saran pimpinan BMKG telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka mengantisipasi ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah kota, khususnya waktu itu Pak Wali Kota juga hadir dalam kesempatan itu sekaligus memberikan arahan-arahan agar seluruh masyarakat Jayapura juga siap dalam menghadapi bencana ini. Sehingga sebelum terjadi gempa ini sebenarnya aktivitas pemerintah daerah bersama BMKG di sana, kepala balai dan kepala stasiun di sana sudah mengantisipasi ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan disampaikan oleh saudara-saudara kami yang ada dinas di Jayapura ini juga mengurangi kepanikan Bapak Ibu di sana. Dan harapan pimpinan BMKG, kepala BMKG tadi agar kita benar-benar tidak terpancing oleh isu-isu yang bertanggung jawab dan selalu mencari kanal-kanal yang berasal informasi berasal dari BMKG. Bapak Ibu yang wilayah Jayapura bisa menghubungi kepala balai di Jayapura dan juga kepala stasiun geofisika di Angkasa Jayapura. Gitu, sehingga semua masyarakat tidak panik dan tetap tenang sehingga informasi benar-benar berasal dari BMKG. Dan harapan kami apabila ada rumah-rumah yang kira-kira sudah mulai
rusak untuk sementara jangan dihuni dulu atau tinggal di rumah tetangga atau keluarganya. Kalau rumahnya aman ya silahkan saja. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman kami juga sedang di sana, Bapak Kapsestama juga ada di sana. Nanti kita dalam waktu singkat juga akan mencoba melihat ke sana. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang lebih terbaik lagi di masyarakat di sana. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Pusat Gempa Bina Tsunami. Silakan. Terima kasih Pak Deputi. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kabel, perlu kami sampaikan bahwa wilayah Jayapura dan Kerom ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Ini tercermin dari perbedaan mekanisme sumber gempa yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 yang saat itu merupakan gempa kerak dangkal dengan mekanisme turun atau normal fault. Saat ini ternyata gempa yang terjadi juga kerak dangkal, shallow crustal earthquake, tetapi sesar geser, strike slip. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Kalau kita melihat memang banyak sekali aktivitas gempa yang terjadi dan itu menunjukkan batuan di daerah tersebut sangat brittle. Dan itu merupakan daerah yang rapuh dan tidak listrik, sehingga gempa-gempa ini bisa terjadi, mampu mengakumulasi energi, tegangan bertinggi, tetapi mudah rapuh dan mudah terjadi gempa, sehingga perlu diyakinkan ke depan bahwa kawasan permukiman Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom perlu memerhatikan bangunan yang tahan gempa, yang mengacu pada building code terkait dengan sumber gempa di tempat tersebut, sehingga dengan bangunan tahan gempa ini kita bisa aman jika terjadi gempa suatu-waktu. Gempa tidak membunuh, tidak melukai, tetapi bangunan roboh adalah penyebab korban luka dan meninggal, sehingga untuk mengantisipasi itu solusinya adalah masyarakat perlu membangun bangunan yang strukturnya kuat, memiliki besi tulangan yang standar, dan atau kalau belum bisa menyediakan bangunan tersebut, bisa dibangun bangunan ramah gempa dengan bahan ringan seperti kayu dan bambu yang desain menarik. Yang tidak boleh adalah membangun rumah asal bangun, dan itu bisa menimbulkan kerusakan saat terjadi gempa. Terima kasih Ibu Kepala, Bapak Deputi. Ya, terima kasih Pak Daryono penjelasannya. Jadi di kawasan Jayapura sangat aktif ya Pak aktivitas seismiknya, dan struktur daerahnya berupa batu-batuan. Mungkin bagi teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di chatroom atau resen. Izin Ibu, di sini juga hadir teman-teman media di kantor pusat. Silakan. Pagi. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin dari Kepala Balai Besar Wilayah 5 kami persilakan untuk update lapangan di Jayapura, atau KUPT-nya kami persilakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Ya, izin Ibu Kepala. Silakan Bapak. Ya, baik. Bisa ditampilkan Pak. Yang terhormat. Bapaknya kok nggak kelihatan? Ini lagi dilakukan yang Pak Yustus, kameranya dinyalain Pak Yustus. Pak Yusuf. Oke, siap. Kameranya nyala. Oke. Ya, oke, ya. Mohon maaf Ibu, kami lagi di luar dengan Pak Sestama. Oke, Ya, baik. silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang terhormat Ibu B, yang terhormat Pak Deputi Geofisika, Pak Kapus, teman-teman media. Ya, terkait dengan gempa yang terjadi di Jayapura, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu KB dan Pak Deputi dan Pak Kapus sudah cukup jelas. Jadi ketika gempa terjadi, memang suasana di Jayapura, kalau kita lihat di beberapa gedung-gedung hotel atau gedung ini, para penghuni memang ada berlarian keluar karena terjadi gempa tersebut. Namun pada saat ini situasi sudah mulai kembali kondusif. Kami dari BMKG juga sejak awal gempa dari tanggal 2 Januari, memang banyak beredar berita-berita hoax yang membuat masyarakat di Jayapura menjadi resah. Namun hal tersebut kami dari Balai 5 sudah melakukan klarifikasi kepada masyarakat, melakukan press release kepada masyarakat melalui Wali Kota Jayapura, kemudian juga melalui pelaksana harian Gubernur Papua, kemudian juga melalui media elektronik yang ada di Jayapura, di
Videotron yang ada di Kota Jayapura, kami sudah menyampaikan video tentang bagaimana menangkal berita hoax itu, sehingga masyarakat di Jayapura kami menyampaikan itu. Tapi juga secara langsung kami juga seperti disampaikan Ibu Kepala Badan bahwa kami juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di pesisir pantai di Jayapura, kemudian stakeholder di Jayapura. Jadi kami melakukan edukasi itu pada tanggal 24, 25, dan 26. Kami sudah melakukan edukasi, dan nanti tanggal 10 besok kami juga akan melakukan sekolah lapangan geofisika, di mana kami akan menyampaikan bagaimana masyarakat siap siaga tanggap darurat di kota dan Kabupaten Jayapura. Jadi dengan kegiatan di Kabupaten Kerom, kemudian di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, kami sudah melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga informasi gempa yang akan terjadi, kemudian ada berita-berita hoax, ya tidak perlu untuk mencari informasi atau mendengar yang tidak bertanggung jawab, tapi masyarakat hanya bisa menghubungi BMKG atau BMKG sebagai institusi yang resmi melakukan informasi gempa. Bisa mendengar informasi itu melalui info BMKG Papua atau info BMKG, dan juga di IG info BMKG Papua dan juga di IG info BMKG, sehingga informasi semua akan ada di situ, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dalam bisa melihat informasi mana yang dapat dipercaya dalam mengantisipasi bencana gempa di Kota Jayapura. Jadi sampai pada sore hari ini suasana di Kota Jayapura sudah mulai normal sejak gempa pada pukul 15 lewat sekitar 20 menit tadi sore. Namun saat ini situasi sudah mulai ini, jadi kami harapkan kami akan selalu untuk turun ke lapangan untuk memberikan informasi, dan setiap info yang akan datang ke kantor balai di Balai Besar Wilayah Kemema bisa langsung bertemu dengan teman-teman yang bertugas di sana, sehingga bisa mendengar langsung informasi yang lebih akurat. Dengan demikian mungkin masyarakat di Kota Jayapura bisa merasa lebih aman dengan berita-berita yang memang kredibel dari BMKG. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Ibu KB, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kepala Balai Besar Wilayah 5 BMKG di Papua, Bapak Justus, atas upaya maksimal, atas kerja keras upaya maksimal yang sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Bupati, para stakeholders ya, dan masyarakat. Terima kasih, sangat kami apresiasi, dan semoga kondisi tadi sudah dikatakan sudah kembali kondusif ya. Namun jangan lelah, mohon maaf nih, jangan lelah, tetap dampingi masyarakat agar mereka tidak terpengaruh oleh isu hoax, dan agar mereka selamat dalam arti kerjasama dengan Dinas PUPR atau BPBD ya, memastikan bangunan-bangunan yang akan ditempati kembali oleh masyarakat itu masih benar-benar aman atau tahan gempa. Begitu Pak, terima kasih sekali. Ya, sama-sama Ibu Kepala. Selamat bertugas Pak. Ya. Salam untuk masyarakat di sana agar tetap tenang gitu ya. Terima kasih Mbak Ririn, begitu Mbak? Ya, terima kasih Ibu Kepala BMKG, terima kasih Pak Justus selaku Kepala Balai Besar Wilayah BMKG 5. Terima kasih juga atas respon cepat teman-teman BMKG Bawil 5 atas kejadian gempa bumi hari ini ya Bapak. Baik Ibu, kami lanjutkan pertanyaan di chatroom, sudah menunggu Ibu dari Farida MNC Ibu. Mbak Farida menanyakan terkait intensitas gempa di Jayapura selama 1 bulan terakhir tercatat 1079 kali kejadian. Apakah hal ini wajar terjadi? Itu yang pertama. Kedua, apakah gempa yang terjadi di Jayapura ini bisa diprediksi dan kapan meredanya, seperti itu. Ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi Bidang Geofisika, mungkin mohon perkenan Bapak untuk mempertegas atau Ibu terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa hari ini, dan adakah laporan terkait jumlah kerusakan bangunan, seperti itu. Kami persilakan kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih Mbak Ririn.
dan juga Bapak Ibu yang telah menyampaikan perhatian dan pertanyaannya. Dan saya sekali lagi juga menyampaikan rasa prihatin juga kepada warga masyarakat. Namun jangan khawatir, mohon tetap tenang, jangan panik ya. Kita terus memonitor dan mendampingi. Namun sekali lagi tetap harus waspada. Nah, kemudian kenapa sampai 1000 kali lebih? Nah, ini kejadian atau gempa yang sudah terjadi di wilayah Jayapura dan sekitarnya, sudah sebegitu seringnya kejadiannya, ini akibat dari kondisi batuan yang ada di wilayah tersebut adalah batuan yang tipenya brittle, rapuh. Ya, jadi kondisi rapuh ini mengakibatkan istilahnya itu sangat sensitif untuk bergetar. Jadi energi untuk terjadi pelepasan energi karena gempa bumi, karena rapuhnya batuan, itu pelepasannya tidak bisa seketika langsung selesai. Jadi ada beberapa porsi dari energi tersebut yang masih tertahan dan akan terlepas itu tadi selama beberapa kali menyesuaikan kondisi ini tadi kerapuhan batuan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya saya persilakan ini Bapak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami untuk menambahkan. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Kepala. Mohon izin Bapak Deputi bahwa apa yang terjadi di Papua itu setelah kita analisis ada dugaan bahwa tipe gempa yang terjadi itu adalah tipe tectonic earthquake swarm ya. Jadi dalam swarm juga bisa terjadi salah satu gempa relatif besar dan punya aftershock juga, tetapi secara general sulit untuk membedakan mana yang menjadi main shock sehingga kita kategori sebagai gempa bumi swarm. Tapi ini akan kami teliti lebih lanjut, dan kalau kita melihat apa yang terjadi di zona gempa tersebut dengan adanya perubahan mekanisme sumber, ini juga kemungkinan adanya fenomena off fault seismicity, di mana gempa yang terjadi sebelumnya itu dengan tipe mekanisme sumber sesar turun, kemudian bisa memicu sesar di dekatnya, dan itu dibuktikan dengan gempa hari ini berbeda dengan gempa pada tanggal 2 Januari yang 5,4, tetapi 5,2 hari ini tipe vokal mekanisme adalah sesar geser atau strike slip, sehingga dua kemungkinan ini masih akan kita kasih, dan ini menjadi sebuah kajian menarik bagi para ahli kebumian. Terima kasih, Bu. Bagaimana pengaruh kondisi batuan, Pak? Nah, kalau kondisi batuan memang karena adanya tekanan stres di daerah itu, kemudian juga adanya tektonik fault yang terlalu kompleks, maka implikasinya adalah tegangan yang terbangun itu memicu rekan-rekan yang terus terjadi, itu menjadikan gempa terus terjadi. Tapi suatu saat akan hilang, Ibu. Apa yang terjadi di Jailolo, Ambon, di Mamasa itu akan berakhir juga, Ibu. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita melihat kedalaman gempa bumi ini kan relatif dangkal, 10 km. Di mana pada kedalaman tersebut litifikasi atau pembentukan batuan itu tidak sekompak pada kedalaman yang puluhan kilometer atau ratusan kilometer, sehingga kondisi batuannya memang relatif di dekat permukaan ini relatif lebih rapuh dibandingkan yang dalam, sehingga itu tadi sangat mudah dengan pergerakan itu sangat mudah mengalami getaran-getaran tadi. Dan selain itu zona patahan diduga tidak hanya satu zona ya Pak. Betul, Ibu. Sehingga pergerakan sebelumnya yang pernah terjadi itu dapat diduga berpengaruh. Jadi sebelumnya kan patahnya vertikal ya Pak ya.
dapat berpengaruh. Ya, betul. Turun Ya. 2 Januari itu turun, Bu. Sekarang strike slip, geser. Sebelumnya sudah terjadi gempa tanggal 2 Januari dengan sebagai akibat pergerakan patahan turun. Nah, sementara diduga pergerakan itu juga memicu pergerakan pada patahan di dekatnya, di sekitarnya. Semacam itu. Namun, seperti kejadian-kejadian sebelumnya di tempat lain, perulangan ini gempa-gempa susulan ini lambat laun akan semakin berkurang dan akan menuju ke stabil. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Daryono penjelasannya. Terima kasih. Terus pertanyaan yang lain tadi apa, Mbak? Kerusakan, Bu, kerusakan bangunan. Apakah terjadi begitu ya? Betul. Baik, ini Pak Justus ada di sana masih ini. Jadi dari BMKG di Jayapura mestinya sudah berkoordinasi dengan BPBD ya. Biasanya kerusakan itu didata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini kebetulan kita ada BMKG di Jayapura, barangkali sudah mendapatkan info dari BPBD. Saya persilahkan. Pak Herlambang, apakah masih ada Pak Herlambang? Pak Herlambang? Pak Justus juga masih. Pak Justus? Baik, selamat sore Pak Dep. Ya, bagaimana kerusakan di sana? Apakah sudah ada data dari BPBD? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil kerusakan yang kami terima juga ada juga relawan-relawan kami yang kemarin mengikuti sosialisasi BMKG sehingga kami jadikan agen BMKG. Banyak juga menyampaikan foto-foto kerusakan-kerusakan, kami juga cek kerusakan-kerusakan itu. Jadi ada ya kerusakan bangunan. Ya, ada kerusakan bangunan itu hanya retak-retak di dinding, kayak di hotel ada yang retak, kemudian ada yang tehel-tehel ada yang pecah-pecah seperti itu. Tapi tidak ada korban jiwa ya. Korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Justus dan Pak Herlambang dan teman-teman Bawil 5. BMKG dan BMKG terus berkoordinasi dengan BPBD setempat ya Bapak. Yang terpenting belum ada laporan korban jiwa. Baik, kita lanjutkan Bu pertanyaan dari CNN. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, mungkin beliau datang telat. Akibat sesar apa Ibu gempa bumi yang terjadi di siang hari ini? Oke, baik, tadi kami sampaikan gempa saat ini dari hasil analisis BMKG diketahui bahwa mekanismenya atau diakibatkan oleh pergerakan geser. Ya, kalau yang 2 Januari itu pergerakan naik ya Pak Daryono? Turun Ibu, normal, turun. Oh turun, maaf, pergerakan turun, normal ya yang 2 Januari. Tapi yang sekarang adalah akibat pergerakan geser. Diduga itu 2 sesar yang kemungkinan berbeda. Begitu ya Pak Daryono, nanti perlu dicermati lanjut. Demikian Mbak, makasih. Ibu, terima kasih kepada teman-teman media massa yang ingin bertanya. Dan ada pertanyaan juga Bu dari YouTube. Ada yang menanyakan terkait parameter gempa merusak itu seperti apa Ibu? Perbedaannya gempa tidak merusak dengan gempa merusak Ibu. Baik, jadi pada prinsipnya perbedaannya adalah pada magnitudo dan dikontrol juga oleh kedalaman. Bisa saja gempa itu magnitudonya besar, katakan sampai 7 ya, 7 magnitudonya. Namun pusat gempa berada pada kedalaman lebih dari 100 km. Nah, sehingga beberapa kali terjadi itu tidak menimbulkan kerusakan atau terjadi tidak di darat. Kalau ini kan di darat, tapi terjadinya di lautan, di dasar laut. Nah, jadi kemungkinan tidak menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, magnitudonya hanya 5,4 atau di Cianjur itu 5, berapa Pak? 5,6. Ya, kan jauh di bawah 7.
tetapi kejadiannya di darat, ya, di bawah kaki kita pada kedalaman 10 km bahkan kurang. Nah, itu dapat menimbulkan kerusakan dan juga tergantung itu dari aspek parameter gempanya, ya, aspek parameter gempanya. Dan ternyata memang hanya 5,6 menimbulkan kerusakan karena dangkal. Di Banjarnegara hanya 5,4 menimbulkan kerusakan dan banyak korban jiwa. Demikian juga di Cianjur. Karena meskipun magnitudonya rendah, tapi posisinya dekat permukaan. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh faktor ketahanan bangunan terhadap gempa. Jadi tadi yang 5,4 kedalamannya 10 km, itu bisa saja terbukti di Cianjur masih cukup banyak rumah-rumah yang tidak rusak. Meskipun yang lain sekitarnya rusak. Karena setelah dicek memang konstruksinya sudah tahan gempa. Jadi seperti itu, terutama parameter magnitudo dan kedalaman, dan juga dipengaruhi oleh ketahanan bangunan terhadap gempa, dan juga jarak jarak epicenter, tidak hanya vertikal kedalaman dengan kedalamannya, tapi juga jarak epicenter terhadap lokasi kita. Kalau epicenternya jaraknya cukup jauh, posisinya hiposenternya dalam, magnitudonya tinggi, meskipun magnitudonya tinggi tetap alhamdulillah tidak menimbulkan kerusakan. Mungkin Pak Daryono atau Pak Deputi mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi penjelasan Ibu tadi sangat jelas sekali. Juga di contoh seperti di Cianjur, itu kondisinya tanahnya dalam kondisi labil. Pada saat itu lagi musim hujan secara hampir 1 bulan, sehingga kondisi tanah labil ini juga bisa memperparah keadaan karena gonjangan, walaupun magnitudenya hanya 5,6 dan kedalamannya dangkal. Mungkin kalau itu kedalaman yang disampaikan Ibu dalam, mungkin nggak seperti Cianjur seperti itu. Untuk itu kita kaitkan dengan gempa Jayapura, saya harapkan masyarakat juga waspada, karena saat ini juga kondisinya seperti itu Jayapura, ya, dan tolong masyarakat mungkin tinggal di lereng-lereng gunung, ya, di bukit-bukit juga perlu waspada, karena aktivitas ini juga bisa membahayakan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Daryono gimana? Ibu mohon izin untuk ini teknis terkait dengan bapak-bapak yang sedang melakukan rekon ya Bu, ya, di Jayapura. Mohon izin. Apa ini internal saja Bu, ya? Enggak. Ini kita press conference, Pak. Jadi kita dengarkan pertanyaan dari para dari para media. Mungkin kalau belum, mungkin kita bisa ke Mbak Ririn kembali, ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dikorita, Pak Deputi Bidang Geofisika. Jadi ada beberapa faktor ya Bu yang mempengaruhi gempa merusak atau tidak merusak. Salah satunya magnitudo, kedalaman, dan seperti yang dikatakan Pak Deputi adalah tipografinya juga seperti itu ya Pak. Baik, betul. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ibu dari Berna Sit Today Jakarta. Beliau bertanya terkait kondisi Gunung Sikluk sendiri di masa gempa bertubi-tubi, bagaimana Bu aktivitasnya? Mungkin ada relasinya antara gempa dengan aktivitas gunung di Jayapura. Oh, begitu. Ya, baik. Bisa ada pengaruh, tapi bisa juga tidak. Nah, namun mohon maaf, kami di BMKG itu tidak berwenang untuk memonitor kondisi gunung api. Jadi bisa silakan dimonitor melalui aplikasi mobile phone milik ESDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di bawah Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau-beliau yang melakukan monitoring. Kami ada koordinasi, namun untuk menjawab lebih tepat, otoritas kewenangannya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, atau silahkan membuka aplikasi mobile phone Magma Indonesia yang disiapkan oleh
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Demikian, Mbak. Baik, berarti ada ada pengaruhnya maupun tidak pengaruhnya ya Bu? Ada yang mengaruh, ada yang tidak ya Bu? Kami tidak tahu ya, sehingga mohon maaf karena kami tidak memiliki data. Baik. Ya, jadi datanya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya, siap Ibu. Baik, mohon maaf. Siap Ibu, karena diskusinya beda ya Ibu ya. Iya, nanti salah kami bicara. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman media yang ingin bertanya lagi atau masyarakat yang ikut bergabung di Zoom atau media dari TV One atau media yang hadir langsung, silakan bertanya kalau masih ada. Kalau tidak ada mungkin cukup Ibu. Terima kasih. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Ibu seperti biasa. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Bu, di link YouTube banyak pertanyaan. Mungkin silakan. Co-host bisa membantu di link YouTube, dipilih beberapa, ada tidak? Ada? Sudah. Ya, Oke, sudah. Sudah kurang lebih sama Ibu. Sama. Ya, mungkin closing statement Bu dari Ibu Kepala BNKG. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan media semuanya. Satu yang perlu dipahami, kita ini berada dalam wilayah zona tumbukan lempeng-lempeng aktif. Jadi tidak hanya di Jayapura, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Nah, sehingga mari kita bangun budaya untuk siap untuk selalu mengantisipasi, selalu waspada terjadinya gempa bumi. Sehingga seperti di Jayapura ini, menurut saya contoh yang bagus, sebelum kejadian gempa bumi sudah ada kesiapsiagaan dengan berbagai langkah sosialisasi, langkah pemahaman, agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum gempa, misalnya menyiapkan bangunan tahan gempa, menyiapkan perabotan-perabotan yang aman, tidak mudah terguling menimpa tubuh kita, dan menyiapkan perabotan yang dapat untuk berlindung pada saat terjadi gempa dan kita belum sanggup untuk lari keluar. Serta artinya menyiapkan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kata kuncinya, kita berada di daerah rawan gempa, mari kita perkuat kapasitas kemampuan kita untuk melindungi diri, untuk menolong diri, untuk siap dalam menghadapi bencana tersebut agar tidak terjadi korban jiwa dan kerugian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG, Bapak Deputi Bidang Geofisika dan Kapus Gempa Bumi dan Tsunami. Baik, teman-teman media, masa kami sangat berterima kasih dan menghimbau lagi-lagi kepada teman-teman untuk terus jangan lelah menyebarkan informasi terkait gempa bumi dan tsunami, dan bagi masyarakat sesuai arahan dari Ibu Kepala BMKG tetap tenang dan waspada karena wilayah wilayah Indonesia berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Dan mohon izin kalau terkait informasi korban gempa atau kerusakan bisa berkoordinasi teman-teman media massa dengan BNPB atau BPBD setempat dan UPT yang ada di daerah untuk update informasi gempa bumi dan tsunami. Baik, Ibu, terima kasih kepada teman-teman media massa. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Siap. Terima kasih Pak Deputi, Pak Daryono. Siap.
Bukan gini katakan sayang. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara beda, ungkapkan sayang. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada buat yang tersayang. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Dengan saus keju dan saus spesial, pas buat dimakan di restoran bareng-bareng atau dibawa pulang. Ini yang baru, Rose Pizza. Selalu lebih beda sayangnya. Selamat sore saudara, bersama dengan saya Nila membersamai Anda pada sore hari ini. Fenomena menghijaunya dataran di Mekah, Arab Saudi beberapa waktu lalu terus menjadi perbincangan publik dan jagat media sosial. Dalam beberapa unggahan sendiri, seperti diantaranya terekam pegunungan yang mengelilingi kota suci ini tertutup tanaman hijau dan juga rerumputan. Fenomena langka ini Tribuners lantas banyak dikaitkan dengan berbagai hal oleh warganet. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama sendiri sempat memaparkan aktivitas curah hujan tinggi di Arab Saudi sejak Desember 2022 dengan kecepatan yang sama dan hampir terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan yang tinggi di akhir 2022 ini diiringi ketidakstabilan atmosfer yang berulang bertepatan dengan perluasan depresi Laut Merah dan aliran arus udara lembab di lapisan bangunan atmosfer hingga membuat wajah pegunungan dan wilayah gurun yang awalnya panas kini menjadi lembab. Arab Saudi sendiri seperti yang kita tahu juga sedang menggerakkan proyek Green Riyadh. Menghijaunya sejumlah wilayah perbukitan di Arab Saudi dianggap hal yang wajar mengingat proyek penghijauan kota terpadu dan komprehensif terbesar di dunia Green Riyadh telah resmi diluncurkan di setidaknya 7 lingkungan di sekitar Riyadh. Direktur proyek Green Riyadh, Abdul Aziz Al-Muqbel juga mengonfirmasi saat diwawancara bahwa penghijauan telah dimulai di jalan dan alun-alun dari 7 lingkungan perumahan di kota Riyadh. Program Green Riyadh ini sendiri menargetkan penghijauan di sejumlah tempat di kota Riyadh, seperti diantaranya di taman, di jalan, dan jalan internal di lingkungan selain halaman masjid dan juga sekolah. Akan ada setidaknya 56 kebun di lingkungan dan 97 kebun di lingkungan Al-Nasm yang menambah bahwa ini hanya beberapa dari 3.000 kebun yang sekarang sedang dibangun sebagai bagian dari pekerjaan program dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di Arab Saudi yang kini sudah banyak dipenuhi dengan rerumputan dan juga pohon-pohon yang mulai menghijau. Padahal selama ini kita tahu bahwa di wilayah Arab Saudi ini memang merupakan wilayah yang dipenuhi dengan gurun pasir. Namun kini sudah mulai menghijaunya beberapa pegunungan di Arab Saudi.
Fenomena menghijaunya dataran di Mekah, Arab Saudi belakangan terus dikaitkan dengan berbagai hal oleh warganet Tribuners. Namun ada alasan yang membuat adanya atau menghijaunya dataran di Mekah, Arab Saudi yang selama ini dikenal dengan wilayah yang dipenuhi dengan gurun pasir. Momen bersejarah yang muncul ini menunjukkan vegetasi hijau yang menutupi beberapa wilayah di Arab Saudi bagian barat. Padahal yang kita tahu wilayah yang mencakup Mekah, Jeddah, dan Madinah ini dikenal sebagai tempat dengan iklim gurun yang kering. Namun daerah gurun ini berubah menjadi kawasan hijau seperti beberapa waktu lalu videonya juga beredar di media sosial. Beberapa bagian Arab Saudi sendiri diketahui telah mengalami curah hujan yang sangat tinggi sejak Desember 2022. Hujan ini memiliki intensitas tinggi dengan periode yang jauh lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tingginya curah hujan ini disebabkan karena arus udara tekanan rendah atau depresi pada sudut tak biasa yang melintasi Mesir dan menuju ke utara. Di Arab Saudi bagian barat, hal ini menyebabkan ketidakstabilan atmosfer berulang dan bertepatan dengan perluasan depresi Laut Merah, serta aliran arus udara lembab di lapisan atmosfer. Setelah diguyur curah hujan tak biasa ini, kawasan pegunungan yang terkonsentrasi di bagian barat Arab Saudi mulai menghijau. Tampak dalam beberapa rekaman, kawasan hijau ini membentang dari wilayah Mekah dan juga Madinah. Penduduk lokal pun banyak yang mengabadikan pemandangan langka hamparan tanaman hijau di atas tanah tandus Arab Saudi ini. Arab Saudi sendiri seperti diketahui juga tengah mengupayakan penghijauan gurun melalui Saudi Green Initiative. SGI yang diluncurkan pada Maret 2021 ini merupakan proyek penghijauan terbesar yang pernah ada di negara tersebut dengan target menanamkan 450 juta pohon hingga 2030. Pada akhir 2021, sekitar 10 juta pohon telah ditanam di setidaknya 13 wilayah. Untuk melawan potensi bahaya urban sprawl, pemerintah Saudi telah menetapkan tujuan spesifik SGI untuk memasukkan ruang hijau secara harmonis ke dalam ekspansi perkotaan, termasuk dengan taman dan penghijauan di dalam batas kota gurun kerajaan. Upaya ini tak hanya akan membantu mengekang kenaikan suhu, namun juga bisa mengurangi emisi karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udara. Peta jalan SGI juga ditetapkan untuk menghentikan degradasi tanah, melestarikan keanekaragaman hayati unit, serta bisa memelihara sumber daya air yang terbatas di negara dengan curah hujan langka dan air tanah yang kurang ini. Saat ini Arab Saudi telah memiliki 15 kawasan yang dilindungi karena keanekaragaman hayatinya.
Tiap hari hidup gini-gini aja ya. Mainkan. Saatnya mainkan. Beli top up game skin dan berbagai produk digital lainnya hanya di Itemku. Paling lengkap pilihannya, selalu ada yang baru setiap hari. Itemku.
Arab Saudi sendiri menjadi salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan dikenal memiliki gurun yang kering dan juga tandus. Namun kondisi tersebut saat ini telah berubah 180 derajat Tribuners, di mana sebuah citra satelit menunjukkan vegetasi hijau yang menutupi beberapa